Harjo, ayem uripe, ayem negarane, ayem masyarakate, ayem pemimpine, lan mugi-mugi tansah pinaringan gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, boten wonten alangan setunggal punapa mulai dinten punika ngantos sak lami-laminipun dipun sekseni para sepah miwah anem ingkang sumo katuran ngriki sedayanipun. Duh Gusti kang maha suci, niat ingsun muji, pujiku puter giling gumiling kersane Gusti Hanama, sangka kulon sangka lor dinulak bali mengalor dinulis Raja Eman Slamet. Nggawa garu geni lelaku kepethuk si Jaka Tawa tawi tawar saking kersane Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Hanama sangka kulon tinulak bali mengulon, nggawa garu geni lelaku kepethuk si Jaka Tawa tawi tawar saking kersane Gusti. La ilaha Om mawastu ikna sidem niat ingsun muji, pujiku puter giling ing kersane Gusti Hanama, sangka kidul tinulak bali mengidul tinulis Raja Eman Slamet. Nggawa garu geni lelaku kepethuk si Jaka Tawa tawi tawar saking kersane Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo sampeyan jalan sebah bekti kahaturaken dumateng Gusti ingkang jagat gumelar jagat gumulung, mugi mangestoni dumateng putra wayah Prabu Tawangalun ingkang dinten punika ngawontenaken Srada Agung Haul ke-334 pepengetan tilaripun Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, boten wonten alangan setunggal punapa mulai dinten punika ngantos sak lami-laminipun dipun sekseni para sepah miwah enem ingkang sumo katuran mriki sedayanipun. Duh Gusti kang maha suci, niat ingsun muji, pujiku puter giling gumiling kersane Gusti Hanama, sangka wetan tinulak bali mengetan tinulis Raja Eman Slamet. Nggawa garu geni Muhammadur Rasulullah, sembah bekti dihormatan dumateng Gusti Kanjeng Nabi Baginda Sulaiman ingkang jaga sedaya Prabu Tawangalun ing dalem ngawontenaken Srada Agung. Mugi-mugi tansah pinaringan teguh rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal punapa mulai dinten punika. Duh Gusti kang maha suci, niat ingsun muji, pujiku pedhok si Jaka Tawa tawi sembah bekti dumateng Ibu Bumi Bapa Kuwasa minangka dadi bibit kawite menungso. Sembah bekti dumateng para leluhur kaki danyang nini danyang kaki among nini among, leluhure tanah Belambangan. Mugi-mugi mangestoni dumateng putra wayah sedaya ing dalem gelar kawin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al fi awwali yaumina hadha salaha ya Allah, wa fi awsatina falaha ya Allah, wa fi akhirina najaha ya Allah. Allahumma ja'al fi awwalina rahmah, wa fi awsatina ni'mah, wa fi akhirina maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Acara berupa kirap pataka song-song atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selalu berkah dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Ucapan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Banyuwangi atau yang mewakili, dalam hal ini masih dalam perjalanan, yang kami hormati Kapolresta Banyuwangi yang diwakili oleh Wakapolresta AKBP Teguh Priyowosono SIK, yang kami hormati Ketua Matra Jatim, yang kami hormati Responso Negoro Kasunan Surakarta Hadiningrat Surakarta, yang kami hormati pemangku adat, ketua dan jajaran pengurus Genta Banyuwangi, yang kami hormati pula administrator Perhutani Banyuwangi Barat, Porbinka Kecamatan Songgor, Kepala Desa se-Kecamatan Songgor, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, serta seluruh tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Seradah Agung Hall ke-334 tahun wafatnya Kanjeng Sunan Tawangalun II, Sunan Kedaton Macan Putih Belambangan dapat terlaksana. Sebelumnya tidak lupa puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 September 2025, kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk mengawali acara siang hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
siang semuanya, salam sejahtera selalu. Mohon izin kami dari perwakilan Kristen dan Katolik mengajak panjenengan semua berdoa dengan cara Katolik. Bagi yang non Katolik bisa mengikuti dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pada hari ini kami berkumpul di sini untuk berdoa kepadamu, memperingati wafatnya eyang kami Kanjeng Sinuwun Prabu Tawang Alun yang ke-334. Mohon berkat rahmat-Mu ya Bapa. Semoga dalam kasih dan cinta-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, memberikan tempat yang mulia serta ampunan kepada eyang kami. Ya Bapa, berkatilah kami semua, para keluarga besar Tawang Alun. Semoga dengan adanya kebesaran dari eyang kami dapat senantiasa hidup rukun, bersatu dan bersama hingga untuk selamanya. Terutama kepada kami. Kami pastikan doa ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, mari Yesus selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami dari perwakilan umat Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi mohon izin kepada pemangku adat Ki Ageng Bumi Troyo, juga mohon izin kepada Ketua Matra Jawa Timur dan Ketua Matra Kabupaten Banyuwangi dan para undangan semuanya. Mudah-mudahan kita selaku umat manusia yang ada di bumi selalu berpegang teguh pada toleransi di antar umat beragama, saling hidup rukun, guyup, tidak ada hal-hal yang saling merugikan satu sama lain. Kami akan membawakan sebuah doa, mudah-mudahan para pemimpin kami selalu diberi jalan terang, terutama dari Bapak Ibu Bupati, baik dari bawah kepala desa, camat, bahkan juga dari kalangan Polri dan TNI selalu diberi jalan terang di dalam melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan rakyat dan mesejahterakan rakyat, terutama program-program demi kesejahteraan rakyat, terutama di bumi Banyuwangi. Dumateng Ibu Bumi Buku aku selalu bilang maaf.
Wong yo moro jojo romo yo marani romo yo siloko kolosio yo muri ketero yo sato yo bayu keteri yo sato yo sito semoga bumi Banyuwangi, bumi Belanggangan, para pemimpin-pemimpin semuanya, para keturunan Trah, entah Belanggangan, Prabu Tawangalun selalu diberi jalan terang, kerahayuan, dijauhkan dari segala udara dijauhkan dari segala musibah, tentrem raharjo. Om Namah Shivaya, Om Sadasiwa, Om Paramasiwa, Om Santi, 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 Santi. Om Rahayu, 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 Kamulaning Jagat Nusantara, Rahayu, Kamulaning Jagat Belanggangan Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang kami hormati, kami mewakili dari kaum muslimin muslimat untuk agama yang lain menyesuaikan. Mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kita tujukan kepada Prabu Tawangalun. Yang selanjutnya anak cucu dari Prabu Tawangalun, semuanya saja, baik yang sudah meninggal, yang masih hidup, mudah-mudahan tambah rukun, guyup, membangun Banyuwangi lebih baik lagi. Ala hadinati sholihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolresta Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolresta. Yang terhormat juga Bapak Kepala KPH Banyuwangi Utara, dalam hal ini mungkin ada yang mewakili. Yang terhormat juga para muspika Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat para pemangku adat, yang dalam hal ini Ketua Pemangku Adat Genta, dalam hal ini Ki Ageng Bumi Suroyo yang kita cintai. Yang terhormat juga para rekan-rekan lintas agama, para teman-teman pecinta budaya, dan para hadirin sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, yang pada siang hari ini semoga kita semua, doa-doa yang kita panjatkan di siang hari ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apa yang kita inginkan, bahwa acara Serada Agung Haul ke-334 Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun dalam hal ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun sampai kita kembali di rumah masing-masing. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya dari Sinuwun yang dari Surakarta, dan juga dari saudara kita yang tua yang dari Pulau Bali, yaitu langsung keturunan dari Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Beliau ada di depan, langsung datang dari Bali. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih dalam hal ini atas bantuan-bantuan dari para panitia semuanya, yang dalam hal ini
sudah mulai kemarin kita berusaha maksimal mungkin, tetapi tetap alam, kita tidak bisa berkehendak lain karena apa? Semua adalah kehendak Allah, tetapi kita tetap memberikan yang terbaik di hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada para donatur dari teman-teman kita semua dan juga dari para hadirin sekalian yang tidak bosan-bosannya membantu kami dalam hal ini demi kemajuan Gentah. Dan dalam hal ini juga kami ucapkan selamat datang dari perwakilan Matra Jawa Timur yang dalam hal ini masih diwakili sama Ketua Matra Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga dulunya adalah Ketua Gentah. Jadi beliau adalah masih tetap saudara kita semuanya. Terima kasih Mas Teguh kehadirannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya tidak bisa memberikan sebanyak-banyaknya kata-kata karena habis ini untuk acara ini dan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dahulunya peristiwa kepengetan tilaripun Srodo Agung Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun, biarkan langsung dibawakan oleh sesepuh kita, ketua adat kita, Bapak Ki Ageng Bumisroyo. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniai kita semua, khususnya karunia yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan daripada Gentah Macan Putih Blambangan yang berupa kesehatan dan umur yang manfaat dan barokah. Yang saya hormati para undangan, para hadirin, para keluarga besar generasi Tawangalun Blambangan yang hadir pada sore hari ini, wabil khusus kepada Ibu Bupati, selamat datang Bapak Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi. Yang kami muliakan, silakan panitia ini Pak Yai dikasih hidangan, jangan sampai telat ini. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Banyuwangi atau yang sementara diwakili Bupati juga dalam perjalanan karena hari ini kegiatan beliau sangat-sangat padat. Tapi beliau sudah konfirmasi kepada saya bahwa beliau akan hadir agak telat. Yang saya hormati para pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, hadir dalam hal ini Kapolresta Banyuwangi yang diwakili oleh Kapolres. Selamat datang Bapak. Dari FKUB langsung ketuanya Pak Kiai Nur Khoji sendiri yang hadir. Dari perwakilan instansi pemerintahan hadir, perwakilan dari Kesbangpol hadir, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, juga Pak Camat, juga Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek hadir semuanya alhamdulillah, serta sahabat-sahabat saya, para pemangku, padepokan, sanggar-sanggar
adat budaya yang ada di Banyuwangi, alhamdulillah selamat datang. Dan juga dari Padepokan Semar Nusantara, ya benar ya, Semar Nusantara ya, ini hadir. Juga dari rekan-rekan sahabat-sahabat dari perwakilan Matra Jawa Timur, sementara yang sudah hadir dari Ketua Matra Banyuwangi, Ketua Matra dari Lumajang, alhamdulillah sudah hadir. Ini Wakil Ketua Jawa Timur, alhamdulillah. Ini Ketua Jawa tadi sudah nyebrang, karena beliau kemarin ada di Bali. Hari ini beliau sudah, insya Allah sudah sandar di Banyuwangi. Dan kebetulan istri beliau itu kan orang Songgon sini. Jadi dia nanti akan pulang ke rumahnya di Sumberarum, Seragi. Juga para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang berbahagia. Wabil khusus kepada sahabat saya Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi, ini sengaja untuk acara Genta ini saya undang karena beliau juga sangat-sangat menguasai di samping ilmu-ilmu agama, pengetahuan agama, juga masalah sejarah. Jadi nanti waktunya los sambil nunggu Bupati. Saya harapkan nanti Bupati bisa memberikan sambutan, mengingat kami sudah deal dengan beliau bahwa agenda atau kalender tahunan Genta Macan Putih Belambangan itu sudah dimasukkan dalam Banyuwangi Festival mulai tahun 2026 dan seterusnya. Artinya dulur-dulur, nanti kegiatan ini dibiayai oleh APBD. Tak lupa, mohon maaf, Ki Ageng Mursyid, selamat datang. Sengaja beliau itu kita hadirkan jadi sekitar Pak Waka Polres. Jadi Ki Ageng Mursyid ini hari ini tinggal di Bali, di Gianyar, tapi lahir di sini. Jadi dulu bapak beliau almarhum Ki Ageng Rowo, namanya Ki Ageng Rowo panggilannya. Beliau adalah kolonel tentara rakyat dulu, kolonel, komandannya Pak Joko Supaslamet. Waktu perang Belambangan dengan VOC waktu itu tahun 1949, pimpinan pasukan TNI kalau sekarang itu bapak beliau. Setelah aman, beliau nggak mau ditarik ke pemerintahan, pilih Mandito. Jadi yang menemukan pesanggerahan yang Tawang Alun yang di barat ini itu Suwargi bapak beliau, kan begitu Pak. Jadi saya minta jenengan tampil memberikan kata sambutan 1-2 kata untuk menceritakan, karena kalau saya itu sering diajak komunikasi oleh beliau, khususnya keluarga keturunan Genta Macan Putih Belambangan yang ada di Kecamatan Songgon. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya menceritakan setback. Jadi kegiatan ini hari ini memang banyak tentunya kekurangannya. Ini adalah awal pertama Pak Waka. Jadi karena kita sekarang, kemarin itu secara tradisional, cara mandiri kemarin, tahun-tahun kemarin itu waktu Genta dipimpin oleh beliaunya Kanjeng Bagus Dalem Wongsokerto, itu masih manual. Jadi sudah dilakukan 2 tahun. Nah hari ini karena kita sudah diagendakan masuk di BIFES, Banyuwangi Festival, makanya kami membuat model SOP ke depan, sehingga nantinya itu kalau kegiatan peringatan holnya yang Tawang Alun kira-kira seperti ini. Karena kemarin itu pinjamnya di Pemda itu 4 plong, saya nggak ngerti 4 plong ada di sini kita. Padahal maksud saya 4 plong taruh sini, taruh sana. Dan kemarin itu ya namanya masih awal, jadi karena ini hall, jadi peserta itu suruh duduk di bawah.
Sampai tadi malam saya jam 1:30 itu masih di sini. Ini kan di bawahnya kan kerikil, beragal, bukan kerikil, kalau kerikil kecil beragal. Ini ibu-ibu yang duduk mesti sambat. Makanya subuh tadi saya calling Ketua Genta, tolong nyewa kursi. Kalau enggak, Pak Kapolres, Baka itu enggak bisa duduk. Lungguh aku ini gak terus kabeh dipenuhi polisi gue. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya dalam waktu yang sangat-sangat mendesak, panitia menyiapkan tempat ini. Kemudian aksesoris atau apa namanya? Ini kan dulu di Teguh, ini baru tadi malam. Dan kebetulan foto ini repro, ini aslinya gambar. Gambar aslinya itu ditemukan di Leiden di Belanda, itu setengah tahun yang lalu. Tapi gambaran yang gambar itu adalah peneliti yang orang Belanda waktu itu melukis lambang, tapi lukisan pakai lukisan hitam putih gitu. Hanya alhamdulillah saudara-saudara kami, keluarga kami itu banyak yang jadi pelukis yang hebat-hebat. Hanya dikasih rekomendasi bahwa ada sekarang itu retro food lukisan itu dibuat di repro jadi bentuknya foto seperti ini. Ini lukisan hasilnya Pak Jin. Jadi telah di repro jadi seperti ini. Jadi sekarang ini kita jadikan ikon karena ini hall yang kita tonjolkan adalah figur beliau. Nanti waktu merdekanya Macan Putih dari Amangkurat Agung itu peringatannya insya Allah Februari tanggal 23. Itu di petilasan Kedaton Macan Putih, itu nanti foto beliau yang kita tonjolkan. Untuk Desember tanggal 19 besok itu adalah hallnya Rempek Jokopati. Alhamdulillah fotonya Rempek sudah kita repro, sudah ada. Agung Wilis juga sudah. Ini akan nanti kita tampilkan pada event-event peringatan beliau-beliau yang sudah gugur mendahului kita dalam pertempuran-pertempuran atau sejarah-sejarah budaya masa lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para undangan. Jadi kita ini panitia ini adalah generasi Trah Tawangalun Macan Putih. Ini adalah perkumpulan, sebuah perkumpulan yang secara inklusif itu mengkoordinir atau mengumpulkan seluruh keturunan yang Tawangalun, baik dari jalur laki-laki maupun jalur putri. Saya dapat amanat dari para sepuh pemangku sebelumnya, terakhir itu Bapak almarhum Mas Supranoto, saya dipanggil oleh sama di Teguh itu, dipanggil, disaksikan putranya Mas Lolo dan ada salah satu sekretaris Matra. Saya pokoknya hari ini kamu harus meneruskan perjuangan saya. Karena sebelumnya saya diminta, saya nggak mau. Saya mulai tahun 2001 diminta oleh almarhum Pak Slamet Kabul, mantan Kapolwil itu, saya diminta, saya nggak mau. Dr. Supardi, saya nggak mau, karena pertama termasuk ya Pak Pranoto ini, pertama waktu itu saya sangat muda sekali. Kedua, saya masih belajar hidup sosial. Kedua, saya belajar politik. Yang ngajar saya ini Pak Yai Wahyudi nih, partner saya, teman-teman, itu ketua DPR, bapak-bapak yang itu ketua DPR Banyuwangi itu saya pecat sama saya. Ini lagi sekretaris itu, yang belakang itu Insinyur Wahyudi, ketuanya, sekretarisnya Wahyudi SE. Saya pecat dua-duanya. Itu ketua Komisi 1, itu ketua DPR, pecat sama saya. Sekarang saya kualat, saya dipecat juga sama NU sekarang. Bahwa Sopo Nandur mesti ngunduh dari Lekman Jada Wajada. Jadi Sopo Nandur ngunduh, saya ini ngunduh. Jadi saya perang sama Insinyur Wahyudi, sama Wahyudi SP itu, Pak Waka. Saya itu 9 anggota DPR di Kabupaten Banyu, fraksi PKB, 9 orang saya pecat semua. Dari 16, 9 saya pecat. Kemarin saya dipecat juga gantinya ya. Jadi makanya
hari ini Pak Kapolres Ewaka dan mudah-mudahan jenjang karirnya sampai jadi jenderal. Amin. Ini momen di tempat saya doakan. Mudah-mudahan jenengan karirnya ini kan tinggal habis ini kombes, pecah bintang, jadi petinggi di Mabes Polri sana Pak. Terus kayak jadi pejabat, saya jabat ojo nemen-nemen karo rakyat Pak. Kalau pensiun seperti saya ini, kalau saya nggak baik dibalas Pak. Alhamdulillah saya itu orang baik. Jadi begitu saya pensiun nggak ada yang balas. Nah, makanya dengan masih satria, dengan hati-hati. Ini saudara saya masih dinas, Cik Lukman. Ini ojo nemen-nemen yo umate Allah. Iku lek sampean pensiun, lek teman-teman kalau jengreken. Alhamdulillah saya pensiun. Kalau beliau pensiun jadi kiai. Pak Wahyudi, saya pensiun mau jadi kiai nggak bisa, dia tetap Ki Ageng Bumi Sraya gitu aja Pak. Jadi kiai nggak bisa, jadi Ki Ageng. Bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati, mungkin masih dalam perjalanan, Muspika, Kapolresta, utamanya Ki Ageng Bumi Sraya, pengurus Matra Jawa Timur, pengurus Matra Banyuwangi, Ketua Kenta Macan Putih Banyuwangi, semuanya undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu, walaupun dua patah kata. Mudah-mudahan para hadirin sekalian tidak bosan apa yang saya sampaikan, walaupun sepatah dua patah kata ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya dalam terah adalah Ki Ageng Mursid, putra dari Ki Ageng Rowo, yaitu Bapak Haji Hujairi Prayitno, dan nama kecil saya adalah, semua di keluarga saya itu namanya panjang-panjang. Jadi saya pun nama itu juga tidak saya ketahui sambungannya. Waktu itu ternyata nama saya Ageng Mursid Bambang Sugeng Prasiswo, dan kebetulan kakak saya juga saya bawa sekalian, yaitu Nyai Roro Hafidhoh, yaitu istri dari Kiai Heron yang ada di Jajangan. Alhamdulillah beliau ikut serta kemari karena ingin mengenang orang tuanya semasa hidupnya di dalam hutan. Dan kebetulan semasa kecil saya juga hidup di sini. Sampai saya habis hitan pun saya masih di sini. Jadi saya waktu itu tahun 70-an tuh tahu persis apa yang terjadi di lokasi ini. Jadi kesakralan yang ada di pertapaan yang Prabu Tawang Alun ini betul-betul saya rasakan waktu itu. Dan mistik-mistik yang ada di pertapaan Tawang Alun, Prabu Tawang Alun ini nampak jelas. Bahkan yang hadir kemari untuk mencari hal-hal yang diinginkan, yang mungkin tidak orang pada umumnya bisa. Alhamdulillah di sini pernah saya ketemui baik dari Banten, Jogja, Solo, Kediri, dari Bangil yang saya ketahui, dari Bali, bahkan dari Puri-Puri Bali ada kemari saat orang tua saya di sini. Orang tua saya sini
Insya Allah sehabis kemerdekaan tuh sudah mulai masuk ke sini menemukan pertapaan ini, dan dilanjutkan orang tua saya juga ikut melestarikan bertapa di sini sampai mendapatkan wejangan-wejangan dari Yang Prabu Tawangalun yang diturunkan namanya Kitab Suryo Adi, dan itu diamalkan dan disampaikan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya beliau. Akhirnya orang tua sudah sepuh dengan rayuan kakak Nyai Hafidhoh diajak pulang ke bawah di daerah Jajangan, dan beliau wafat di Pulurjo. Jadi dimakamkan di Pulurjo, dan makamnya di samping rumah saudara kita Budi Eko, berjejer sama tembok sawah di sana. Mungkin tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan, waktu mungkin yang lain akan memberikan. Jadi kurang lebihnya saya terima kasih diberikan waktu, Yai. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ke depan Prah Tawangalun ini dari keturunan Yang Prabu Tawangalun hidupnya akan sejahtera dan bisa berkiprah sesuai bidangnya masing-masing. Kurang lebih sekapur siri yang saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kehilafan kekurangan saya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk keluarga besar di Jaha, kalau Kajang itu bilang itu Jawa itu Jaha. Dan saya tanya sama Toa, apa hubungannya Kajang dengan Baduy Dalam? Ternyata mereka masih keluarga. Saya menceritakan sedikit tentang Kajang ini. Saya sendiri kan keluarga masih dari daerah Sulawesi, Pak. Jadi Anang tadi udah jelaskan, papa itu Pusung sama Mandiri, opa itu Pusung, oma itu Mandiri. Dan Mandiri ini masih ada hubungan sama ibunya presiden kita sekarang. Jadi sepupu oma saya, nenek saya dari Manado itu sepupu dari ibu Pak Prabowo. Kita keluarga besar dari Minahasa atau grupnya dari sana, Manado. Dan juga beliau mesen, tahu-tahu saya didahului pulang ke sana. Dan apa yang saya pakai selama ini, Pak Anang tahu betul, walaupun saya ketua Matra, kalau urusan pelantikan mungkin saya pakai lengkap, beskap. Karena ibu saya ini Solo, Jogja sama Kasepuan Cirebon, tapi papa saya daerah Sulawesi, Manado, Maluku, Kajang, sama Ternate, sama Osing dari papa. Dan yang saya pakai selama ini kalau nggak ada acara pengukuhan adalah ini yang dipakai sama suku Kajang. Dan juga dipakai sama Baduy Dalam. Sampai saya nggak pakai sendal dan sebagainya itu sudah emang nggak tahu gitu. Dan setiap saya kesini sebelum saya nikah pun di Banyuwangi saya dimandiin di sini juga, itu dari awal saya kesini juga nggak pakai alas kaki. Nanti itu ada literasinya, Pak. Bukan berarti jangan harus lepas sepatu boten, maksudnya ada literasinya. Dan waktu saya pulang ke Kajang itu harusnya diikutin, Pak, di Jawa, karena di Jawa ada suku tua namanya suku Kalang. Suku Kalang itu di antara Tuban Cepu, Bojonegoro, Tuban Cepu, itu ciri-cirinya telinganya ini agak panjang, terus dia punya tulang ekor, bukan monyet atau manjang, bukan, tulang ekornya itu muncul sekian senti, itu suku Kalang. Makanya saya sebagai ketua masyarakat adat pun sebelum saya dilantik di Matra, Jawa Timur, saya sudah nguri-nguri budaya, Pak. Ini saya diundang sama suku Asmat, subhanallah, di mana Merauke naik, nanti habis itu saya ke Dayak, itu bukan Dayak Ormas, Pak, yang mereka tersorot, bukan, tapi saya nanti masuk itu hampir 1 hari 1 malam lewat perahu. Jadi emang saya nggak tahu panggilan saya atas ridho Allah, saya masuk ke situ-situ, termasuk nanti Baduy Dalam. Jadi emang saya pelajari betul, yang artinya apa? Mereka tidak ada WhatsApp, tapi seolah-olah mereka itu pakai bajunya wis janjian, Pak.
Subhanallah. Dan tata cara mereka merawat hutan, doanya itu seolah-olah mereka tuh satu terah. Padahal kan antar pulau, Pak. Saya perhatikan di Kajang itu saya lihat tidak ada sajen, tidak pakai sajen, tidak pakai dupa-dupa, tapi apa aja bisa jadi jimat, Pak. Dan suku Kajang itu suku yang mendapat reward dari UNESCO penjaga hutan terbaik di seluruh dunia sekarang di Indonesia, yaitu dipegang sama suku Kajang. Itu Indonesia. Masya Allah, benar-benar di sana tuh. Sampai saya dikasih sesuatu beliaunya. Jadi beliau kalau ditanyain, Pak Matoa mau doanya saya minta oleh-oleh gitu. Beliau nggak nyari keris besi boten, Pak. Dia cuma lihat sekitar gitu, terus ngambil batu, anting atau apa, pakai, Pak. Itu udah jadi, Pak, Kajang. Dan ilmunya Kajang saya tanya, Matoa, ini berlaku di mana? Biasanya ilmu kayak gini kan nyebrang laut itu nggak bisa. Beliau bilang selama ada tanah, ada pohon, ada air, maka ini berlaku. Subhanallah, itu ilmu Nusantara, antar benua, Pak, ilmunya suku Kajang. Jadi ini yang saya pelajari, istimewa banget. Pertanyaannya lagi, kenapa bisa sesakti itu? Sabdo Pandito Ratunya itu pangucap itu terjadi. Ternyata beliau menjelaskan 3 dasar. Yang dimasukkan ke mulutnya halal, yang dia ucapkan keluar mulutnya berdasarkan dari hati, pikiran, dan ucapan itu sama. Makanya itu akhirnya sabdonya akan diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tuh seperti itu, Pak. Dan kepala sukunya yang unik saya wawancarai, gimana cara memilih kepala suku di sini. Bukan pilihan umum KPU, boten, Pak. Di sana tuh pilihannya melalui ritual, terus mereka bawa kerbau. Jadi seumpama 3 orang laki-laki depan si kita ini, paling depan ini mau jadi kepala suku, maka mereka harus bawa kerbau satu-satu, terus doa bersama, terus mereka masuk hutan, jarak 2-5 kilo dari dusun. Terus di hutan itu mereka bertiga berapa hari itu ngasih makan kerbaunya, mandiin, terus nemenin sampai berapa hari. Setelah itu kerbau ditinggal di hutan, terus beliaunya itu pulang. Lah kerbau siapa yang balik dulu di rumah, dia kepala suku, Pak. Masya Allah, Pak. Jadi kalau 1 bulan sampai 3 bulan itu kerbaunya gak ono sing balik, Pak, yang nggak ada yang kepala suku, Pak. Jadi dia dipilih oleh alam. Masya Allah, itu kepala suku Kajang. Jadi ketika kepala suku itu diganti, cuma 1 syaratnya, harus wafat. Jadi kalau nggak wafat, dia nggak diganti, Pak. Dan kepala suku yang sudah terlantik itu tidak boleh keluar dari wilayah adat. Jadi dia harus di situ, Pak. Dan anehnya lagi yang saya tanya itu, terus ke Amatoa, Raja Kajang saya tanya, Bapak, ini gini-gini, mereka jelasin, kepala suku di Kajang itu tidak boleh lebih sejahtera daripada rakyatnya. Jadi kalau kepala suku rumahnya tuh 10 kali 10, maka rakyatnya harus lebih 10 daripada kali 10. Kalau kepala suku punya 5 ekor kambing, maka rakyatnya harus lebih dari 5 ekor. Kalau kepala suku punya pekarangan 1 hektar, maka rakyatnya harus lebih daripada 1 hektar. Jadi di sana yang namanya kepala suku itu nggak boleh lebih sejahtera daripada rakyat. Dan itu kan yang harusnya kita lakukan. Ini faktanya, Pak. Jadi di Kajang itu hukumnya jelas. Kalau mungkin kita Muslim kayak di Saudi, ada kita jalan ranting jatuh, Pak, kita ambil denda 3 juta, Pak. Padahal itu bukan kita yang motong. Ranting jatuh di jalan, kita ambil bawa pulang, kita denda 3 juta. Terus di sana hukumnya jelas, tidak boleh ngebor air di bumi, maka kamu akan menyakiti ibu pertiwi, Pak. Jadi airnya itu selama ribuan tahun dari bawah pohon itu ada kayak batu gitu, dalamnya hanya mungkin 60 sampai 1 meter nggak sampai. Terus ada batu-batu dikotain gitu, dan dari batu itu airnya keluar, Pak. Sampai sekarang tuh nggak habis airnya. Dan saya kemarin dimandi di situ, saya minum airnya tuh manis sekali. Dan itu nggak boleh air dialirkan ke rumah masing-masing. Jadi semua warga harus nimpo, Pak. Harus ke situ. Dan ribuan tahun air itu nggak habis. Terus saya tanya, apakah warga boleh ngebor? Nggak boleh, itu melanggar hukum adat. Terus nebang pohon yang masih hidup, kecil denda 8 juta, besar denda ratusan juta. Lihat cewek kedip-kedipannya ditanya suka-suka, kawin, Pak. Enak, makanya saya nggak berani lihat, Pak, ceweknya cantik-cantik, Pak. Terus saya diem aja gini, Pak. Itu tajam. Kalau godain cewek, gitu, ditanya, ceweknya nggak suka, cowoknya yang suka, denda cowoknya 8 juta. Betul. Kalau ceweknya yang suka, cowoknya nggak suka, ceweknya denda 8 juta. Jadi semua hukumnya jelas. Makanya semua itu diem aja, Pak. Dan di sana nggak ada yang pakai alas kaki, nyeker semua, Pak.
Subhanallah, itu kacang Pak. Dan ya jelas kalau mereka kasih reward sama UNESCO penjaga hutan terbaik Pak. Jadi hutannya terlindungi semua, hukum adatnya jelas. Yang selanjutnya di sana itu kalau pemilihan raja, itu raja justru grade-nya itu bukan yang pertama Pak. Jadi ada kepala suku namanya Amatoa. Amatoa punya di bawahnya beberapa menteri, anggapannya menteri Pak kalau di Indonesia ya. Itu bagian kehutanan, habis itu perairan, peternakan, habis itu tabib kayak pengobatan. Nah, setelah ini baru Raja Kajang. Dan raja itu tidak dipilih Pak, dan tidak harus trah. Jadi ketika ada trah, raja kumpul sama rakyat, harus ada pemilihan untuk Raja Kajang, maka kepala suku bikin ritual, nanti kepala suku yang penunjuk langsung Pak, dan hukumnya mutlak. Sumama Raja Kajang, keturunan Raja Kajang 5 Pak. Terus ada yang ke-6 itu bukan raja, ternyata Amatoa dipanggil Pak, atas ridho Allah dibisikin, ya yang jadi Raja Kajang, nggak harus turunan, dan semua harus ikutin Pak. Itu Raja Kajang. Dan Raja Kajang itu menata tatanan di luar Kajang dalam. Sumama ini wilayah ini Kajang dalam, maka keluar sini itu tanggung jawabnya Raja Kajang. Ketika Pak polisi sama Pak tentaranya nggak bisa melerai, ada pertikaian di wilayah Bulukumba, tatanan Raja Kajang, maka Raja Kajang akan turun dan nggak bisa dikasih tahu sama Raja Kajang, dipulangkan ke Amatoa. Keputusan Amatoa mutlak, bahkan hukum KUHP nggak berlaku di sana. Jadi ada rebutan warisan, jelas-jelas 2 orangnya punya warisan Pak. Berantem, polisi angkat tangan, tentara angkat tangan, hukum adat Raja Kajang angkat tangan, ditaruh Amatoa. 2 ini akhirnya nggak punya tanah semua Pak. Sudah, tanah nggak milik kalian berdua, kembalikan ke masyarakat. Selesai Pak itu Pak. Itu Amatoa yang memutuskan seperti itu Pak. Masya Allah Pak. Dan Indonesia harus seperti itu Pak sebenarnya. Makanya kenapa ketika saya nggak harus ikutin protokol untuk melantik pakai baju beskap lengkap, makanya saya selalu pakai seperti ini Pak. Karena ya ini udah berapa tahun yang lalu sebelum saya ketemu sama Amatoa, ya saya sudah seperti ini Pak. Gitu. Makanya cuman kadang orang kan nggak paham gitu. Ingat sekali lagi Pak, ibu bumi itu adalah di bumi ini Pak. Makanya kita, kalau saya pribadi pas ritual nggak sopan menurut saya kalau saya harus pakai alas kaki. Ini pribadi saya. Kedua, kalau di Kajang hidungnya itu agak biru Pak, itu langit. Gitu. Jadi Kajang itu sebenarnya pakai bajunya itu hitam, ininya biru, hidungnya, terus celananya pendek 3/4 warna putih Pak, tapi ditutupi sama sarung warna hitam. Tapi dalamnya sebenarnya putih Pak, ada maknanya masing-masing itu Pak. Dan itu yang ada di Kajang. Dan waktu saya lihat tes-tesan ilmunya itu istimewa Pak, Masya Allah Pak. Jadi video call aja Pak, video call ini ada di daerah mana antar pulau itu Pak, dilihatkan kambing atau sapi itu video call ini, terus dia baca apa, oh, keren bacanya Pak. Saya tuh berusaha mau ngikutin mantra apa tapi nggak paham saya. Atau dia ngambil satu daun aja Pak, atau kembang, random, diambil terus dia dikeremes gini Pak. Seketika yang di video call tuh hewannya langsung jatuh Pak. Terus dibilang, sudah sembelih kasihan supaya nggak menderita. Begitu disembelih, tolong dibuka kepalanya. Jadi ternyata ilmu itu pas dia ngeremes ranting atau daun atau kembang itu targetnya otaknya hewan itu. Langsung seketika otak itu langsung pecah. Itu Kajang. Itu keren. Dan ini Indonesia Pak. Jadi welcome to Indonesia. Jadi benar-benar Indonesia itu istimewa banget. Jangan sampai kita malah dibudakin sama bangsa luar. Modern nggak penting Pak, gitu Pak, ya kan? Di sana punya nuklir, di kita punya Brahmastra Pak, ya kan? Wayang, bener nggak Pak ya? Terus di sana punya bom atom, kita punya Kunto Pak. Jadi itu semua sebenarnya rapalan semuanya yang terjadi di negara asing itu semua mereka ngambil dari kita. Saya ini salah satu penasihat di era Jokowi sampai Prabowo Pak, untuk beberapa jenderal. Anang tahu betul Pak. Cuman saya nggak bisa ngomong saya di bidang apa. Dan saya selalu bilang sama beberapa jenderal, Kang, ini gini. Onggi Kanjeng, ini harus gimana? Ini gini. Onggi Kanjeng, diikutin Pak. Sampai saya bilang, oh hati-hati nanti Agustus kalau nggak salah saya pernah ngomong itu sama Bapak Teguh, DPD, bener nggak Pak? Pokoknya habis Prabowo dilantik ini hati-hati kan, karena alam nggak bisa dibohongin Pak. Dan saya perhatikan intelijen asing Pak, itu selalu masuk Indonesia mempelajari ilmu antropologi sama sosiologi Pak. Apa artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mereka merusak kita dari tatanan budaya. Itu hati-hati Pak. Saya perhatikan Pak. Saya ini ngurusi sekolah di kampung Inggris Pare Pak. Jadi urusan saya sama bule banyak. Saya tanya sama teman, what are you doing going to Indonesia? Oh, I'm exchange, Abi. Saya pertukaran pelajar. Oh ya. Apa? Kamu ngambil fakultas apa? Oh, psikologi, antropologi,
terus habis itu sosiologi. Why gitu? Dia bilang, aku mau mempelajari semuanya. CIA, Mozart, semua itu Pak. Di Mojokerto itu banyak bule itu Pak. Sampai berapa tahun tuh stay di sana sama orang Mojokerto cari. Itu agent semua itu Pak. Mereka merubah struktural kita dari tatanan budaya kita. Kayak gitu, kalau orang luar masuk, oh ini banyak orang Islam, benturkan, dianggap itu musyrik Pak. Sedangkan kita di sana bakarnya bukur Pak. Bener apa salah Pak? Iya Pak. Kita bakar menyandu Pak, dianggap syirik Pak. Terus kita ada patung, ada batu, kita ritualin, kita doain, dianggap musyrik. Di sana rebutan Hajar Aswad, lu kan kentir Pak. Lu saya ngomong apa deh? Oh saya pulang dari saya Muslim Pak. Ya kan? Terus mereka muterin Ka'bah itu Pak. Mereka muterin batu kotak Pak. Sedangkan kita punya ritual dari leluhur kita dianggap salah. Ya itulah intelijen Pak, kerjaannya itu Pak. Jadi mereka pakai proksi Pak, menjadikan kita ini supaya kita benci satu sama lain, nggak percaya sama aparatur kita, nggak percaya sama tentara kita, nggak percaya sama polisi kita, nggak percaya sama ASN kita, supaya dibenturin. Ya itu kerjaan mereka Pak, yang terjadi kemarin itu Pak. Seperti tadi Mas Teguh bilang, emang benturin itu, dibenturin. Begitu kita chaos, berantem, wah mereka seneng gitu Pak, tepuk tangan. Emang seperti itu kerjaan kita Pak. Padahal di Indonesia nggak harus seperti itu Pak. Jangan tahu Nepal ya Pak, barusan ya Pak. Nah itu kerjaan mana itu Pak? Itu pasti kerjaan orang luar Pak. Gaddafi itu di negara apa dulu? Libya. Apa yang terjadi di Libya? Sejahtera Pak waktu Gaddafi mimpin Pak. Dibuat proksi dia Pak. Gaddafi korupsi, Gaddafi pelanggaran HAM. Udah, begitu Gaddafi mati, lengser apa yang terjadi sama Libya? Selesai Pak. Karena pada waktu itu Libya nggak mau utang sama IMF Pak. Libya tidak mau utang sama Bank Dunia Pak. Yang di belakangnya itu grup orang asing semua. Sekarang digeser sama Iran, karena Iran nggak punya utang sama bank asing Pak. Jadi setiap ada negara yang mau menjadi adidaya, yang dia mandiri dengan negaranya sendiri, maka ada negara asing itu nggak mau sama itu, karena dia nggak ada income dari situ Pak. Maka digeser terus Pak. Indonesia masih aman Pak, tenang aja, nggak akan bubar, karena kita masih punya utang berapa ribu triliun Pak sama IMF. Itu fakta Pak. Saya berani ngomong kayak gini, saya sendiri yang masuk Pak ke semuanya. Semua ini saya tahu betul. Sampai saya petakan, oh ini ulama palsu, kalau di Islam namanya ulama su Pak. Ada itu Pak, bener ya anaknya, ulama su, dodolan ayat. Oh ini budayawan palsu, ada itu Pak, tapi enggak apa-apa, orang-orang ngamen. Nanti ada budayawan asli, oh ini spiritual palsu, oh ini spiritual asli, semua ada itu Pak. Tapi ya udah inilah dunia. Awalnya saya tuh kontra, ini kok gini, tapi didahului sama Mbak, wes nggak apa-apa nih, ya isinya dunia itu seperti ini. Tugasmu cuma menetralisir aja. Siapa yang bisa kamu nasihati ya diilmu. Karena kita ini di gelombang energi, vibrasi sama frekuensi Pak. Jadi nggak bisa dipaksakan. Makanya saya benar-benar mau selalu menyampaikan pengalaman saya nggak belajar dari buku, tapi saya menjalani benar. Saya sampai Sri Sangyang Sira ujung Kulon Banten, saya masuk di dalaman sana gimana, habis itu saya dimandiin di Kawah Chandra di muka, habis itu di Dieng, habis itu di sini saya pelajari sampai saya harus pulang ke Banyuwangi. Ke Alas Purwo itu udah rumah sendiri Pak. Anang itu biasanya ngurusin nang, urusan wedus atau apa nang belai itu. Pasti itu semua Anang itu. Sampai ternyata nama saya di sini tuh loh Mayanetra Yamadipati loh Pak. Itu malaikat pencabut nyawa loh Pak. Itu ya opo itu Anang nama itu Pak. Jadi Anang topo di Mbah Purwo sana Pak, di Gua Istana. Bocah ini jenenge. Jadi nama saya itu Kanjeng Mas Mayanetra Yamadipati Pak. Loh kok pas privat saya tuh ya Taifib Pak. Saya ini pernah terjun Pak. Jadi saya ini suka terjun payung sama Taifib Kopaska, Denjaka, sama Gultor, sama Brimob, Densus itu juga biasanya terjun-terjun kan. Nah saya ini dipanggil orang dukun non tarif gitu loh Pak. Jadi perjalanan saya ini kemana-mana ya dipanggil dukun Pak gitu. Cuman jaringan saya langit Pak, karena udah pernah terjun jadi kita ada orang dalam. Nah dukun-dukun yang belum terjun kan nggak ada orang dalam Pak itu, guyonannya gitu Pak. Dan ini yang saya tekankan, saya sebagai pemuda, saya orang juga ketua adat paling muda, subhanallah atas ridho Allah bisa seperti ini. Dan saya juga basicnya adalah dosen di kampus-kampus Pak, bela negara, terus mental ideologi, kebangsaan, budaya, sama entrepreneur Pak, bisnis. Dan materi ini saya masukkan ke anak muda. Dan ini yang mau saya sampaikan buat pribadi saya kan jenengan. Anak muda itu sebenarnya pengen belajar budaya Pak. Cuman, ada cumannya nih saya tanya Pak. Karena setiap mereka saya lihatkan pakai baju gini, mereka selalu nganu, Mr. Abi dukun ya. Saya kan kalau di kampung Inggris dipanggilnya Mr. Abi Pak.
Mr. Rabi dukun ya? Loh kenapa kok ngomong gitu? Iya pakaiannya gini-gini. Terus apa yang kau pahami tentang dukun? Dukun itu syirik musyrik. Saya dengerin dulu Pak. Dukun itu syirik musyrik gini. Oh, terus apa lagi? Iya dukun itu enggak boleh gini-gini. Terus akhirnya Mr. jelaskan. Lah ini cara kita Pak kepada mereka. Jangan langsung dikonter Pak. Wah kamu enggak tahu, jangan. Dengerin dulu mereka maunya apa. Karena mereka itu generasi micin Pak. Anak muda sekarang generasi micin. Jadi Gen Z sekarang ke Gen Alpha. Selalu dia kritik sana sini. Padahal dia nggak punya dasar. Nah baru kita masuk. Dukun itu status sosial zaman dulu. Kalau di Islam itu ada ustadz, ada kiai. Syekh itu juga panggilan dari luar itu, syekh itu artinya guru. Habib itu bukan hanya dia turun nabi, bukan. Habaib itu panggilan sayang dari orang-orang yang ada di wilayah Yaman. Jadi jangan bilang, oh Habib itu, no Pak, Habib itu panggilan sayang. Kalau kita itu kayak Kang Mas, gitu loh. Kayak I love you, darling, itu panggilan sayang Habib. Cuman orang salah kaprah Pak. Lah dukun kalau zaman dulu yang punya kalian mijet dipanggil dukun pijet. Kalau yang urusan bayi-bayi lahir dukun bayi. Lah bener tak Pak? Terus habis itu ada lagi dukun pendoa. Jadi dukun itu sebenarnya strata. Strata atau status sosial pada orang tertentu yang zaman dulu dikasihkan labelnya. Kayak kalau di Hindu Ortodok itu ada 4 strata. Yaitu yang pertama apa? Sudra. Harus diingat ini Pak. Yang kedua apa? Waisya. Yang ketiga apa? Kesatria. Baru yang keempat Brahmana. Orang-orang Sudra itu kalau zaman dulu dia nyolong untuk makan nggak ditangkap sama Pak polisi Pak. Karena sudah tahu kalau dia kaum apa? Sudra. Jadi orang-orang Sudra itu kalau bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya perutnya Pak. Dia nggak mikir lain. Pokoknya aku kudu mbadok, aku kudu mangan. Itu Sudra Pak. Dan zaman dulu yang maling Sudra, nyolong apa kamu? Makan. Dia nggak ditangkap Pak. Emang itu grupnya mereka, kasihan Sudra. Yang kedua namanya apa? Waisya. Nanti jenengan bisa tahu kenapa di Indonesia kok banyak yang korup dan sebagainya. Jenengan tahu mereka kaum apa Pak. Yang kedua kaum apa namanya? Waisya. Waisya itu bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirkan hanya dirinya dan keluarganya Pak. Jadi dia nggak mikir keluarga lain Pak, dia nggak mikir partai lain, dia nggak mikir organisasi lain, dia nggak mikir negara lain, dia nggak mikir keluarga lain, suku lain, nggak peduli ya. Pokoknya keluarga kita yang harus maju, keluarga kita yang kudu sugih, keluarga kita yang kudu warak. Itu namanya kaum apa? Waisya Pak. Jadi dia bunuhin keluarga lain Pak, dibinasakan, pokoknya keluarga kita. Itu namanya Waisya. Yang ketiga namanya apa? Kesatria Pak. Nah kesatria ini bangun tidur sampai mau tidur yang dia pikirkan hanya negara. Jadi selama hidupnya pokoknya tangi turu sampai kate turu Pak, dia hanya mikir negara. Iki kok negaraku ribut kudu ya apa ya? Rakyatnya guru mangan, ojo mangan sih. Itu kesatria Pak. Jadi tidak akan dia mulai makan kecuali ketika rakyatnya kenyang dulu. Itu kesatria Pak. Nah di Indonesia harusnya kesatria Pak, para pimpinan kita ini. Jadi gak mikir wetenge dhewe Pak. Delok mobil Alphard, wah aku kudu nggawe iku ngono. Rakyate lho Pak gawe cikar Pak. Ya apa terusan? Ini namanya kesatria, tingkatan ketiga. Baru yang terakhir namanya apa? Brahmana. Brahmana ini bangun tidur sampai mau tidur, dia hanya memikirkan tatanan dunia karena dia tahu kita makhluk surga, maka kita harus pulang ke surga Pak. Jadi dia mengatur sistem, membuat sistem Brahmana itu untuk manusia itu pada tingkatan tertinggi. Ilmu spiritual dan kesadaran murni itu Brahmana Pak. Nah sekarang kita lihat Pak, kalau dari 4 cara Hindu Ortodok, apa yang terjadi di bangsa kita? Banyak pemimpin oknum-oknum kita seperti apa Pak? Yang ada Sudra sampai Waisya Pak. Itu yang terjadi Pak. Karena ya itu yang harus dipahami, karena mereka sudah isinya cuma serakah Pak. Pangan weteng itu, awak itu, terus organisasinya itu, keluarganya itu, dia nggak mikir yang lain Pak. Dan orang kayak gitu nggak boleh jadi pemimpin Pak. Nauzubillah, nggak boleh Pak. Yang saya lihat pakai mata kepala saya sendiri terjadi di Kacang. Itu Brahmana kesatria jadi pemimpin Pak. Yaitu namanya Amatoa. Dia membuat sistem, dia mengatur sistem, dia yang eksekusi sistem. Namanya Brahmana kesatria. Dan beliau benar-benar menunjukkan kesederhanaan. Di rumahnya kalau ada karpet itu warna 10, maka rakyatnya harus punya lebih daripada 10. Dan karpetnya bukan dari gini Pak, dari apa itu anyaman ini Pak, apa ini?
Yang biasa kalau almarhum jenazah itu ditaruh, itu dibungkus, itu apa namanya? Apa? Nah ya dari apa itu anak? Dari pandan itu. Lah itu karpetnya di dalam sana kayak gitu Pak. Dan rumah panggung 3 meteran atau 2 meter gitu. Terus dia keramiknya itu separuh apa dari bambu itu Pak. Nggak pakai keramik, dianyam itu terus dikasih karpet. Nah, itu di sana Pak. Masya Allah. Dan ini yang saya pengalaman pulang dari Kajang, saya harus sampaikan ini supaya kita nggak ada masalah. Artinya masalah adalah literasi kita tidak ada masalah, supaya kita benar-benar tahu kita harus gimana Pak. Dan wong Jawa ojo sampai hilang Jawane Pak. Nah kalimat Jawa itu kan sebenarnya kesadaran. Ini saya jelaskan tentang pusaka sedikit Pak. Beberapa kali saya ngisi materi Pak, dan saya bawa keris di beberapa kampus. Ini juga masukan buat kita orang budaya Pak. Nah keris ini Pak menjadi syirik atau musyrik tergantung kita bawanya Pak. Waktu itu ditanya sama mahasiswa, Mister, itu bawa keris itu syirik musyrik. Saya jelasin, apa pemahaman syirik dan musyrik di keris. Ternyata dia meliterasikan Pak. Iya Mister, keris itu dipakai pengobatan. Itu kan syirik Mister. Terus kenapa kok ada orang sakit ditempel-tempel keris sembuh? Terus diyakini itu syirik itu, diyakini kerisnya menyembuhkan. Mister tanya, jenengan ini kalau lagi operasi perut Pak, bedah, pakai alat apa enggak Pak? Pakai apa ya? Pisau kan Pak? Lah pisau itu terbuat dari plastik apa besi Pak? Besi juga. Nah ini saya literasikan Pak, saya analogikan. Jadi kalau orang dulu upacara operasi dan sebagainya itu dia pakai keris yang khusus dibuat oleh empu untuk pengobatan Pak. Kalau sekarang pakainya yaitu besi, gunting dan sebagainya. Sebenarnya ini alat. Loh enggak Mister, tapi kenapa kok keris ditempel bisa langsung sembuh? Ya itu kehendak Allah, karena empu membuat keris ini bersifat medan magnetik Pak. Di tubuh jenengan sedoyo ini ada namanya zat besi, benar apa enggak Pak? Lah ketika orang itu sakit, ion-ion yang ada di zat besi itu menjadi ion negatif. Lah keris ini bersifat magnetik Pak. Ditempelkan di tubuh orang sakit, dia akhirnya menarik zat besi yang negatif itu tadi Pak. Itu loh literasinya simpelnya Pak. Baru anak-anak mahasiswa itu langsung, oh gitu ya Mister. Iya, ya itu seperti itu. Kalau di Qur'annya namanya surat Al-Hadid Pak. Kita seorang muslim jangan bodoh Pak, kita harus belajar. Jangan nanti cari di Quran Al-Hadid ayatnya 23 sampai 26. Allah menjelaskan tentang kekuatan di sebuah besi yang Allah ridhoi. Kalau Nabi kita dari Jawa Pak, ya pasti enggak ini keris Pak. Bukan pedang. Tetap aja bahannya adalah besi. Yang kedua, Mister gimana kalau ada keris kok hujan bergeser? Saya jelasin Pak, keris yang untuk hujan itu untuk pawang, empu membuatnya seperti daun talas Pak. Dengan kertas daun talas Pak. Kalau dikasih air itu kan dia tidak nempel. Nah maka empu itu membuat kadar tertentu. Oh besi putihnya berapa persen, terus bajanya berapa persen, habis itu meteoritnya berapa persen, dengan tirakat-tirakat tertentu maka ditempa sama empu itu. Keris itu ketika dibuka hujan diangkat, dia memunculkan ion energi Pak. Nah energi ini namanya yang dibilang kekuatan energi keris. Kalau agama bilang goib, kalau saintik bilang energi Pak. Kalau nggak percaya lagi, wes jawab sudah Pak. Kita ini punya handphone Pak, wifi, jenengan tahu wifi kan Pak? Lah matanya kini iso ndelok wifi nggak Pak? Gak bisa Pak. Tapi wifi bisa berfungsi, itulah energi Pak. Lah di sebuah keris tertentu, dia menciptakan gelombang energi seperti itu Pak. Dan itu yang kita harus literasikan. Jadi gini, jenengan kalau jadi dukun harus belajar benar untuk menjelaskan ilmu ini kepada anak muda Pak. Jangan langsung dikit-dikit cuman bilang, oh ini sakti tanpa dijelaskan, kita akan disalahkan Pak. Nah itu yang harus kita pahamkan. Jadi kalau jenengan orang budayawan, dukun, terus tahu tentang pusaka-pusaka dan lain-lain, maka itu harus dijelaskan dengan benar Pak. Akhirnya anak-anak muda itu dipare Pak, ikut saya banyak atas ridho Allah, belajar semua itu Pak. Termasuk cara pakai udeng. Udeng itu gimana, kalau belambangan ada seperti ininya, terus kalau samin itu gimana, kalau kajang itu seperti apa. Itu semua bawa literasi dan histori dan sejarah masing-masing di wilayah masing-masing. Dan itu yang kita harus literasikan yang benar Pak. Termasuk kalau kita bilang udeng, pernah saya pakai udeng dikatain syirik juga Pak. Mister, itu pakai udeng itu kayak orang-orang dulu tuh syirik ya, musyrik. Saya jawab Pak, Nabi kita itu pakai serban Pak. Nah itu kan udeng versi mereka Pak. Bener nggak Pak itu Pak? Iya kan Pak? Jadi kita harus tahu itu Pak. Jadi jangan pernah kita sampai tidak menjelaskan ilmu Nusantara yang murni ini ke dalam aspek yang orang nggak bisa nerima Pak.
nanti akhirnya kita disalahkan semua. Nah, ini yang harus dipahami semuanya. Yang selanjutnya, terakhir, saya mau berbagi ilmu tentang babakan kitab Sosro Jendro, Pak. Nah, ini saya dapat dari leluhur saya juga. Jadi beberapa itu kan ada orang, Kanjeng Sosro Jendro iki kitabe gak ketok. Terus mocone iku piye? Terus kok iso diwaca? Iku piye dan sebagainya. Ternyata saya jelaskan, Pak. Jadi babakan Sosro Jendro itu, Pak, mungkin jenengan punya guru masing-masing, tapi saya sharing ya, saya dapat dari mbah saya. Sosro Jendro itu hanya bisa dibaca dengan manusia yang punya 4 pusaka, Pak. Dan jenengan ini harus menciptakan pusaka ini, Pak. Jadi Sosro Jendro dia hanya bisa dibaca kepada manusia yang dikasih hak sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting manusia ini punya 4 pusaka, Pak. Dan tugas kita harus menciptakan 4 pusaka ini, Pak. Yang pertama, Pak, orang yang bisa membaca Sosro Jendro itu yang pertama pusaka di hatinya ada 1, Pak. Di hati seseorang yang bisa membaca Sosro Jendro, dia tidak punya benci, Pak, kepada siapapun. Jadi uang itu nek gak duwe benci, Pak, di hatinya, Masya Allah, Pak. Gak ngurus seton, iblis, jin, getayangan, dia gak akan benci, Pak. Ada kewan, ada tumbuhan, ada manusia, model apa, dia gak bisa benci, Pak. Maka pusaka pertama yang orang pegang supaya dia bisa baca Sosro Jendro, itu yang pertama di hatinya harus ada pusaka, yaitu gak boleh ada kebencian, Pak, kepada siapapun, Pak. Itu mutlak, Pak. Nek jenengan ning ngarep kula bahas agama, tapi perilaku masih bajing, Pak, gatel nek wong Surabaya bilang, Pak. Saya ngomong apa adanya. Banyak orang palsu, Pak. Assalamualaikum bismillah, tai semua itu, Pak. Hatinya busuk, Pak. Masih maido tanggane, masih ngelekno koncone, masih ngelokno organisasi liyan, itu omong kosong, Pak. Ini saya ngomong apa adanya, Pak. Jadi nek ngatine menungso isih ana benci, Pak, dipastikan, Pak, dia itu tidak beriman, Pak. Dan dia tidak akan bisa membaca tabir-tabir dan sirullah yang sudah Allah ridhoikan ke alam, Pak. Tidak bisa baca. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, di hati manusia yang bisa membaca Sosro Jendro, di hatinya selain benci, dia tidak punya benci, dia tidak boleh ada iri, Pak. Jadi menungso itu, Pak, nek iso maca Sosro Jendro, hati ini tidak boleh iri, Pak. Jadi nggak boleh iri satu sama lain, karena rezeki nggak akan pernah tertukar, Pak. Ngapain aku harus iri, Pak? Jenengan punya apa, jabatan apa, kenapa saya harus iri, Pak? Kita ini semua punya hak semua di Lauhul Mahfuz, Pak. Al-Qalam, tinta tadi Al-Qalam, sudah ada semua, Pak. Nah, orang yang bisa baca babakan Sosro Jendro, di hatinya yang kedua, dia tidak punya apa? Iri, Pak. Kepada siapapun, Pak. Yang ketiga, orang yang bisa baca Sosro Jendro, di hatinya yang ketiga, dia tidak punya gengsi, Pak. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Kita kemana-mana pengen dipanggil nama, gelar, pangkat, bongkol, tadi mayit, Pak. Lapo dicelup aneh-aneh itu, Pak. Ini saya ngomong apa deh? Ini kalau ketemu mas-mas saya jenderal, saya ngomong kayak gini, diem semua mereka, Pak. Oh, gue lele, benar saya ngomong. Sekelas Nabi Sulaiman aja, Pak, mate, Pak. Kurang apa, Pak? Rasulullah wafat, Pak. Kita ini sopo, Pak? Kok iso kene golek validasi? Woi, aku wis pejabat, woi aku lho. Tai lah, Pak, semua, Pak. Ngapain, Pak? Ini harus dihindari nih, Pak. Karena munculnya riak, Pak. Mate ibu tuh wong ngangkut, Pak. Dan tak kasih tahu, Pak, ya, sing ngangkut kita belum tentu keluarga, Pak. Tanggane, Pak. Ayo jawab jujur, bener apa salah, Pak? Paling keluarga si Jipindo, mek pirang langkah, mek foto, Pak. Mek ngicip tok, baru ganti lah, ngomong kosong semua, Pak. Ini loh yang ketiga. Semoga kita dihindarkan sama Allah dari itu semua. Coba ya. Jadi orang yang bisa membaca Sosro Jendro, yang ketiga dia tidak punya apa tadi? Gengsi. Jadi dengan yang lebih tua, lebih muda, dia tetap sembah sungkem, Pak. Dia tetap belajar. Gak peduli enom tuwek, ilmu itu haknya dari Allah, Pak. Kita harus tetap menghargai, Pak. Karena Allah udah bilang, orang beriman tanpa ilmu aku laknat, tapi orang berilmu dipastikan dia beriman. Karena kalau orang sudah dapat ilmu dan hak ridho dari Allah, maka dia pasti megang agama, Pak. Ini sudah pakemnya. Baru yang terakhir keempat, di hati orang yang bisa membaca Sosro Jendro, dia punya pusaka keempat, yaitu apa, Pak? Tidak punya dendam, Pak. Subhanallah, Pak. Jadi orang nggak punya dendam, Pak. Jadi dia disakiti siapapun dia nggak maido, dia nggak dendam, dan dia malah bersyukur, Pak. Ketika ada orang yang ngefitnah, ngata-ngatain, jelek, dia bersyukur, Pak.
Karena Allah ngirimkan orang itu untuk membersihkan dosanya. Subhanallah Pak. Ini yang harus kita pahami. Makanya Pak, kalau di penutup biasanya pengajian, sekarang ini saya disuruh bantu BNPT juga Pak, gara-gara pemalang atau apa ribut. Kanjeng tolong bantu, yes manut jenderal gitu. Tugasku apa? Nanti ikut Habib. Loh, saya udah ikut. Nah, tolong sisipkan kalau pengajian. Saya sisipkan Pak. Tentang media ideologi, Pancasila saya sisipkan, termasuk 4 pusaka saya sisipkan semua Pak. Dan di sini kalau saya disuruh doa, Kanjeng tolong doa. Saya doain Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba kirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua hamba, leluhur sepupu cikal bakal keluarga abad dan semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang. Yang goib ataupun nyata termasuk setan, dedemit, lembut, danyang-danyang, iblis, malaikat. Bingung Habib. Kanjeng, kok lo iya kan aku ndak ada susun sama mereka. Lo setan itu gudo menungso karena SOP Pak. Jadi ojo dipaidu. Jadi iblis itu gudo menungso karena SOP gitu loh Pak. Jadi ojo dipaidu Pak. Jadi saya nggak punya suuzon sama semua makhluk Allah Pak. Subhanallah. Dan itu saya dapat dari leluhur saya. Makanya saya selalu bilang, ayo kita doakan seluruh alam semesta. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Semoga yang belum dapat hidayah segera dihidayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu udah datang. Ibu matur nuwun sangat ya. Siapa aja? Loh, langsung rengok. Maksudnya ibu yang baru datang ini loh Pak. Jadi kalau udah waktunya saya mau undur diri dulu, tutup. Saya mau mendoain karena ini pas di haulnya Mbah leluhur kita. Mari kita berdoa menurut versi saya, nanti yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mari kita kirim Al-Fatihah, hadiah Al-Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita masing-masing, sesepuh bini sepuh cikal bakal keluarga kita masing-masing, kakek nenek moyang leluhur hamba kita masing-masing, dan juga kita kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang pengikutnya dan umat-umat yang ikut pada punyata hewan tumbuhan dan salah satunya, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari zaman pertama, zaman akhir sampai zaman yang akan datang, yang gaib ataupun yang nyata termasuk hewan dan tumbuhan dan satunya. Dan khusus juga kita kirim Al-Fatihah untuk Eyang Prabu Tawangalun dan semua keluarga besar Eyang Agung Wilis Belambangan dan semua keluarga besar yang ada di Banyuwangi ini, dan untuk semua manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat ataupun yang masih hidup ataupun yang akan Allah ciptakan di hari yang akan datang, namun tiada satupun makhluk yang mendoakannya. Maka kami kirim Al-Fatihah untuk mereka semua ya Rob, hanya untuk yang karam ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah ya Allah. Surat Al-Adin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alamin bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar ya sayyidi ya rasulullah Muhammad rasulullah salamun qaulan min rabbil la haula wa la quwwata illa billah ya rahman ya rahim ya karim ya latif ya murni ajiz jalil wa qadar ya sukafina lillahi wa kanillah rahayu ono coro kodo tosa wala kodo jaya nyamoko kodo mata kodo nyaya jodo pola wasada dokoro jono salamun qaulan min rabbil la haula wa la quwwata illa billah. Semoga semua makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Kang Mas Teguh duluan menjadi Kombes Pol sampai jenderal dan menjadi jenderal polisi yang bijak dan baik yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Willy, Kang Willy itu di Al-Quran disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, ma khalaqta, apa yang telah kau ciptakan itu, hadza ini, itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semua punya nilai. Sehingga kemudian setiap kita harus mampu memberikan apresiasi dan menemukan nilai-nilai dalam alam penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau bicara sejarah, sebenarnya kita bicara tentang beberapa ilmu tentang filologi, antropologi, arkeologi, sosiologi. Ada salah satu sejarah peradaban manusia yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kata ini dipilih kata peradaban? Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau
tidak bijak sebenarnya diulas kembali karena apa yang disampaikan itu pada intinya, tapi sebenarnya saya tugasnya menunggu bupati karena bupati dalam perjalanan. Begitu Pak Wakaya. Kita semua tadi itu diberi waktu, panitia bijak sekali sambil menunggu bupati agar tidak ada ruang kosong. Kata adab itu awalnya adalah memanggil untuk ngajak makan. Di sini punya nilai luar biasa, tapi kemudian berubah menjadi sopan santun. Ternyata kata adab itu bukan bahasa Quran dan bukan bahasa Islam. Tapi kemudian Nabi Muhammad itu disebut adalah pembangun peradaban. Kalau kita bicara tentang sejarah lahirnya kata ini, adab itu ngajak makan. Kenapa kok makan? Ternyata orang makan itu harus melibatkan beberapa potensi. Pertama, sehatnya rohani. Kedua, sehatnya jasmani. Termasuk sehatnya akal pikiran kita. Orang yang suasana batinnya tidak nyaman, walaupun makanannya itu makanan yang punya kualitas dan punya nilai tinggi, itu makanannya terasa gak nyaman. Makanan kalau disajikan dengan cara yang tidak baik, walaupun di ruang yang menunya mungkin lebih baik daripada menu-menu yang lain, rasa makanannya tidak nyaman juga. Kalau orang itu sakit lidahnya, maka tidak mungkin bisa merasakan makanan yang enak. Kalau orang itu curiga sama penyajinya, makanan juga tidak enak. Maka makanan ini melibatkan jiwa, melibatkan rasa, dan melibatkan bagaimana cara kita berpikir secara positif. Makanan juga mengandung unsur penghormatan terhadap semua prestasi orang lain. Karena makanan yang hadir di depan kita yang disajikan itu misalnya adalah kita makan nasi, di situ ada petani, ada penjual berasnya, ada selebnya, ada yang masak, ada lauk pauknya. Maka dengan makan, dengan kata adab yang asalnya mengajak makan, itu melahirkan suatu nilai yang sangat luhur bahwa orang itu tidak akan bisa mati kalau dia nggak punya rumah. Penyebab mati bukan karena nggak punya jabatan, tapi kalau kita nggak bisa makan, kita bisa mati. Maka kemudian kata adab ini dalam sejarah dijadikan suatu kata yang hampir berhimpitan dengan kata akhlak. Menjadilah tata krama atau sopan santun. Karena orang dulu itu merefleksi dirinya dengan melibatkan jiwa dan kekuatan spiritual dalam menemukan inti dalam ilmu, maka kata adab menjadi bagian penting sampai kemudian dinyatakan adab lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Coba bayangkan kalau kita ini diajak makan atau dikasih makan, yang ngajak itu dengan cara tidak sopan, maka spontan makanan ini tidak enak rasanya. Sehingga peradaban ini adalah merupakan buah dan hasilnya adalah budaya. Kalau kita tarik ke belakang, budaya itu hasil dari kebiasaan, kebiasaan itu merupakan hasil dari perbuatan, perbuatan hasil dari ucapan atau ungkapan, ungkapan itu hasil dari pikiran, dan pikiran itu hasil dari pengelolaan hati.
Orang-orang terdahulu seperti Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun itu penguatannya basis pengetahuannya adalah spiritual. Kekuatannya ada kekuatan jiwa, pertapaan, kontemplasi. Sehingga yang diolah pertama kali adalah bagaimana menguatkan jiwa, bagaimana menguatkan spiritualitasnya. Karena ilmu itu basisnya adalah spiritualitas. Ilmu tanpa berbasis spiritualitas, maka ilmu itu akan kering. Yang disampaikan oleh Mas Willy tadi, atau Kanjeng Willy tadi, itu adalah hal-hal pengetahuan yang berbasis kepada spiritualitas. Kalau kita berbasis spiritualitas, maka kita gak usah diajari tentang perbedaan. Kalau kita bicara tentang Al-Quran misalnya, di Al-Quran disebutkan begini, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Setiap manusia itu punya persepsi dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan memiliki persepsi dan anggapan benar dan menganggap dirinya atau kelompoknya perbuatannya baik. Maka setiap orang itu punya ukuran kebenaran masing-masing. Itu gawan bayi. Sehingga kemudian kalau itu merupakan gawan bayi, kita harus bisa menghargai dan menghormati. Kajian-kajian seperti ini diperoleh dari penelitian antropologi, arkeologi, sosiologi, filologi. Bicara tentang sejarah Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun untuk memperkaya kekuatan spiritualitas dan intelektual ajaran dari Kanjeng Sinuwun itu, harusnya mulai ada pendekatan kajian filologi. Kalau dalam Islam kita telah dilatih bagaimana hadis itu di-tracking, diteliti. Lahirlah ilmu namanya Rijalul Hadis. Siapa yang membawa berita? Bagaimana perilaku dan kesehariannya pembawa berita ini? Akhlaknya, budi pekertinya dengan temannya, dengan sesama, dengan orang tuanya, dengan anaknya, pernah berbohong berapa kali, pernah menipu berapa kali. Jadi kepribadiannya menjadi bagian alat ukur untuk melihat apakah berita ini benar atau tidak. Nah sekarang dan hari ini kita dididik oleh COVID-19. Saya tadi bisik-bisik dengan Pak Kepala Kesbangpol, Haji Joni atau Ki Ageng Bumisroyo ini berani sekali memulai tradisi, kegiatan-kegiatan budaya dan menghidupkan budaya yang sebenarnya hampir mati. Karena ingin menggali nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh leluhur. Ini luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Nah budaya yang saya maksud, kalau kita kaji tadi, kalau kita mau mengkaji secara mendalam nilai-nilai luhur yang dibawa oleh orang-orang tua kita, itu kalau kita kaji secara filologi itu akan memperkaya. Kajian-kajian naskah. Nah ini kelemahan, sedikit kelemahan kita. Kajian-kajian naskah, kajian-kajian arkeolog, peninggalan-peninggalan seperti ini. Ini kalau dibiarkan bisa hilang. Pesan-pesan spiritual di Rowo Bayu ini bisa hilang. Karena di sini ada alam yang bisa membawa pesan. Contoh Pak ya, ada sejarah begini. Nabi Muhammad itu ketika dikejar-kejar, kemudian diusir dari Mekah, itu masuk di gua. Ketika masuk di gua, dicoba untuk dikejar oleh musuhnya, ternyata ada sarang laba-laba. Ternyata ada burung merpati yang sedang bertelur, yang ditemani oleh pasangannya. Ternyata ada tunas yang baru tumbuh. Yang menyelamatkan Nabi itu bukan pasukan, bukan pedang,
Tapi yang menyelamatkan adalah sarang laba-laba. Yang kemudian musuh itu mengatakan tidak mungkin ada manusia masuk ke sini karena ada sarang laba-laba. Dan tidak mungkin ada manusia masuk ke sini karena ada burung merpati. Siapa dan pesan apa yang ada di sini? Pesan alam. Karena Nabi itu baik sama alam, menyapa dengan alam dengan kasih sayang, maka alam semesta yang membantunya. Allah menghadirkan alat bantunya tidak dengan pasukan, bukan dengan senjata, tapi dengan alam. Maka orang-orang tua kita dulu, termasuk Kanjeng Sinuwun Prabu Tawanalun, itu akrab-akrab dengan alam. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa harus di hutan? Kenapa harus bertapa? Kenapa harus dekat sungai? Dan kenapa ada rawa bayu? Kenapa dengan air? Kalau kita kaji dari Al-Quran itu, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Semua yang hidup ini hampir 100% itu terbuat dari air. Maka Profesor Masaru Emoto dari Belanda melakukan penelitian selama 4 tahun dengan bukunya adalah Power of Water. Ini besar. Jadi air itu ketika disentuh dengan sentuhan, dengan ucapan ruhani, dengan ucapan yang baik, maka kristal yang ada dalam air itu membentuk hadu. Nah, orang-orang tua kita dulu itu berbaik-baik dengan alam. Kalau kajian antropologi dan kajian filologi ini ditemukan, kemudian bagaimana jejak rekam peristiwa orang-orang tua kita dulu mendidik moralitas, etika melalui budaya, maka kita tidak akan pernah kemudian mencela, mencaci maki, atau menyalahkan bagaimana, atau meninggalkan dan melupakan ajaran yang telah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Luar biasa yang disampaikan oleh manggilnya apa ya? Mas Abi. Abi. Manggilnya Mr. Abi. Itu sebenarnya kan merupakan implementasi dari penghargaan terhadap bagaimana orang-orang tua kita dulu memotret dan melihat alam. Contohnya tadi menyebutkan patung. Dalam Islam patung itu ada 3. Ada patung yang disebut timsal, ada patung yang disebut suro, ada patung yang disebut aliyah. Patung yang itu karya seni, nggak ada masalah, itu karya seni. Patung yang merupakan perumpamaan dan manifestasi dari gambaran sejarah, nggak ada masalah. Yang nggak boleh patung yang menurut Islam itu yang disembah. Jadi kita bagaimana melihat dari sudut pandang. Nah, itu salah satu adalah kekuatan budaya. Maka akhirnya Islam itu atau Al-Quran itu melahirkan budaya, melahirkan peradaban harusnya. Karena sepertiga dari Quran itu adalah sejarah, sepertiga lagi ada tauhid dan akidah, sepertiga lagi adalah syariah. Apa yang disampaikan oleh Mr. Billy tadi adalah Mr. siapa tadi? Bukan Mr. Billy tadi, Mr. Abi. Saya itu salah ngomong Abi itu karena saya biasa di pondok dipanggil Abi oleh anak saya. Takut keliru kepada saya sendiri. Nah, itu Mr. Abi. Saya appreciate apa yang diutarakan, yang diucapkan, yang disampaikan tadi. Pesan-pesan moralnya dan etikanya mengena sekali. Karena yang dibangun harusnya budaya. Hukum aja bisa tegak ada 3 syaratnya. Tanya saja sama Pak Waka kalau tanya. Pertama adalah budaya hukum. Yang kedua adalah perangkat hukum. Yang ketiga adalah aparat hukum. Aparat hukumnya bagus, perangkatnya bagus. Kalau budaya hukumnya nggak bagus, kacau. Budaya hukumnya bagus, aparat hukumnya bagus. Kalau perangkatnya tidak mantap, nggak bagus. Maka 3-tiganya harus berjalan dengan baik. Nah, kita kemarin dididik oleh sejarah, yaitu adalah COVID-19. Menjadi makhluk yang individualistik. Kita terkurung di kamar-kamar dan ruang-ruang kecil. Kita jarang bertemu dan diskusi seperti ini. Jarang sekali bertemu. Apa yang terjadi? Tidak ada verifikasi. Tidak ada tabayun ketika dapat informasi. Sehingga kemarin anak-anak muda kita ketika ada flyer langsung percaya. Sementara orang-orang tua dulu kalau dapat informasi itu nggak langsung percaya, di tracking dulu, diteliti, dianalisis. Budaya-budaya kritis
itu sudah diajarkan sejak dulu. Walaupun katanya Mr. Abi tadi, kita tidak perlu suudzon. Tapi kalau polisi nggak curiga, nggak bisa menangkap pencuri. Nggak ada budaya verifikasi. Kalau dilakukan seperti ini, Mas Abi, Mr. Abi, Fabrik ibadi, hai hambaku yang aku cintai. Alladzina yastami'una al-qaul, ketika kamu mendapatkan informasi dan kamu mendengar informasi, jangan langsung percaya. Nggak boleh kita langsung percaya sama informasi dan perkataan dan ucapan. Benar itu kalau nggak pernah diuji, maka belum tentu disebut. Mohon maaf ya, dikatakan orang pintar ngomongnya luar biasa. Ciri-ciri orang munafik itu ngomong pintar. Yang sudah free, silakan menempati tempat. Sediakan. Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, Pak Wakapolresta, Ketua Matra Jawa Timur Bapak Sri Saputro Jowo, pemangku adat Ki Ageng Bumi Sroyo, tokoh agama dan tokoh masyarakat Ki Haji Insinyur Wahyudi yang tadi sudah memberikan sambutannya. Organisasi keagamaan yang tadi ada banyak kegiatan dan kebetulan juga ada beberapa dirjen dari beberapa kementerian datang ke Banyuwangi untuk memantau terkait dengan kegiatan piloting digitalisasi bansos yang dimana Banyuwangi menjadi pilot projectnya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Laut biru ombak berkejaran, gunung raung menjulang tinggi. Doa kita jadi penerang zaman, warisan leluhur tetap lestari. Mantap. Hari ini kita berkumpul di situs penuh sejarah Kedaton Macan Putih Blambangan untuk melaksanakan tradisi Srada Haul ke-344 tahun wafatnya Kanjeng Sunan Tawang Alun. Ini bukan hanya sekedar ritual, melainkan bentuk penghormatan kita kepada leluhur, pengingat sejarah, dan peneguh jati diri masyarakat Banyuwangi. Tradisi Srada dan doa lintas agama yang dilakukan pada hari ini menunjukkan bagaimana nilai luhur peninggalan beliau terus hidup, diwarisi dan dijaga oleh masyarakat lintas generasi, lintas keyakinan. Dan dari beliau kita belajar bagaimana kekuatan lahiriah harus selalu disertai dengan kekuatan batiniah. Sebagaimana pesan bijak leluhur kita, wong kang tansah eling marang asale, ora bakal ilang karepe lan tujuane. Orang yang selalu ingat pada asal usulnya tidak akan kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Tradisi haul ini adalah salah satu bentuk nyata bagaimana kita menjaga ingatan kolektif atas sejarah. Di tengah arus globalisasi yang begitu deras, kita tidak boleh tercerabut dari akar budaya.
Justru dengan budaya, doa, dan penghormatan seperti ini, kita akan semakin kokoh melangkah menuju masa depan. Hadirin yang berbahagia, melalui tradisi seradah ini, mari kita jadikan momentum untuk meneladani nilai luhur Kanjeng Sunan Tawang Alun, keberanian, kebijaksanaan, dan pengabdian untuk masyarakat. Nilai-nilai ini harus kita wariskan kepada generasi muda Banyuwangi, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Doa lintas agama di Rowo Bayu ini adalah wujud nyata kerukunan dan toleransi yang telah mengakar kuat di Kabupaten Banyuwangi. Melalui kebersamaan ini, kita diajak untuk menegaskan kembali bahwa perbedaan agama dan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk merawat harmoni sosial. Inilah jati diri Banyuwangi, tanah yang subur dan keberagaman sekaligus kokoh dalam kebersamaan. Rowo Bayu yang digunakan sebagai lokasi peringatan memiliki makna sejarah dan spiritual yang sangat mendalam. Tempat ini tidak hanya menyimpan jejak perjuangan leluhur, tetapi juga menjadi ruang konservasi budaya dan ekologi. Dalam konteks Ijen Geopark, Rowo Bayu dan tradisi haul ini memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dengan alam, spiritualitas, dan juga budaya yang bisa berjalan seiringan. Konservasi budaya tidak semata menjaga bangunan atau situs, tetapi juga melestarikan ritual, melestarikan tradisi, dan juga nilai-nilai yang menyertai dari semua aktivitas itu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian tradisi dan budaya sebagai bagian dari kekayaan Ijen Geopark. Kegiatan ini memperkuat posisi Banyuwangi di mata dunia sebagai daerah yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal, pelestarian alam, dan juga pembangunan masyarakat. Dengan menjaga tradisi dan situs budaya, kita sekaligus menjaga identitas Banyuwangi agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Saya mengingatkan kepada para generasi muda, momentum ini adalah pengingat penting bahwa warisan leluhur bukan hanya dikenang, tetapi juga untuk dilanjutkan. Semangat kepemimpinan Kanjeng Sunan Tawang Alun dapat menjadi inspirasi untuk bersikap berani, bijaksana, dan adil dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui doa bersama lintas agama ini, kita mengambil hikmah akan pentingnya spiritualitas, persaudaraan, dan kebersamaan dalam membangun daerah. Semangat yang diwariskan Kanjeng Sunan Tawang Alun diharapkan menjadi energi positif untuk terus memperkuat persatuan, konservasi budaya, dan menjadikan Banyuwangi sebagai rumah bersama yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Akhirnya, mari kita jadikan haul ini sebagai bukan hanya sekedar seremonial, tetapi sebagai energi spiritual untuk terus membangun Banyuwangi yang lebih maju, berbudaya, dan bermartabat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Banyuwangi bisa. Semuanya.
Saya senang dan terbayar utangnya.